Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, mari saudara mahasiswa sekalian, kita selalu memanjatkan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahman, hidayah dan inayah juala. Kita semua dalam masa pandemi ini masih diberikan kebaikan, kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen kita dalam rangka untuk tetap dalam kondisi tersebut, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa berusaha dan berikhtiar, yakni berikhtiar untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dalam suasana dan kondisi apapun. Kita semua harus berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana telah dianjurkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara kita memakai masker, kemudian kita mencuci tangan dengan sabun, air yang mengalir, kemudian senantiasa menghindari kerumunan sehingga tidak menjadi salah satu klaster dari penyebaran COVID-19 yang sudah merenggut banyak korban jiwa. Saudara mahasiswa kalian yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anjuran kepada kita semua untuk selalu berikhtiar, berusaha selalu menghindari hal-hal yang tidak baik, yakni sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubah apa yang ada dalam diri mereka. Nah, berkenaan dengan upaya kita di masa pandemi ini sesuai dengan anjuran pemerintah, marilah kita berusaha untuk selalu menjaga 3M sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, yakni dengan senantiasa memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menghindari kerumunan yang dapat menjadi salah satu klaster penyebaran COVID-19. Kemudian saudara mahasiswa, kita semua dalam kondisi yang sekarang ini sedang kita hadapi, kita semua selain sebagai upaya untuk menjaga penyebaran COVID-19 tidak menyebar, kita selain berusaha berikhtiar, kita juga dianjurkan oleh Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa merupakan salah satu senjatanya kaum muslimin dalam rangka untuk memberantas kemudian menghindari yang namanya penyebaran COVID-19. Ini dijelaskan kemudian diingatkan oleh Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minin ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya akan kukabulkan semua permintaan dan harapan kita. Oleh karena itu, selain kita berusaha dan berikhtiar, kita harus berdoa. Kemudian terakhir, berkenaan dengan masa yang sedang kita hadapi, yakni COVID-19, kita tidak lepas dari satu sikap yang harus kita jalankan istiqomah, yakni sikap bertawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dahului dengan ikhtiar, kemudian dengan doa. Mudah-mudahan dengan kita bertawakal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi, terutama berkaitan dengan masalah kesehatan, rezeki kita akan dilancarkan dan segala harapan kita akan dikabulkan. Saudara mahasiswa, pada sesi selanjutnya tentu kita sebagai seorang muslim harus selalu membiasakan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena beliau adalah pembawa risalah yang telah memberikan rujukan kepada kita bagaimana sebagai seorang muslim yang baik, yakni dengan selalu kita belajar dimanapun dan kapanpun, tidak ada batasan. Dan ini dijelaskan oleh melalui hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada batasan dan tidak ada batasan umur, batasan jenis kelamin, kemudian batasan tempat, sehingga kita dianjurkan oleh Rasul. Sehingga kita pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang pengertian filsafat pendidikan Islam, orang lingkup filsafat pendidikan Islam, dan manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada sesi ini, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, kita akan membahas materi mata kuliah filsafat pendidikan Islam, di mana kemampuan dan kompetensi yang diharapkan setelah Anda mengikuti pembelajaran daring ini adalah yang pertama,
Anda dapat menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, Anda dapat menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Dan yang ketiga, Anda dapat menjelaskan kegunaan atau manfaat filsafat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Saudara mahasiswa, ketiga kemampuan tersebut harus Anda kuasai sehingga Anda dapat memahami materi dengan baik. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan pengertian filsafat pendidikan Islam, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, dan manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Saudara mahasiswa, mengawali kegiatan kita, pembelajaran ini kita awali pengertian filsafat pendidikan Islam. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani, kata filosofia. Ada dua kata di sini yang terbentuk. Pertama kata pilien atau pilia yang bermakna cinta, suka, menyenangi, menyukai sesuatu atau tertarik terhadap sesuatu. Kemudian kata yang kedua, kata filosofia ini berasal dari kata sophia atau sophos yang bermakna pengetahuan, kebenaran, kebijaksanaan, hikmah atau wisdom. Sehingga kalau kita kombinasikan di antara dua kata tersebut, maka terbentuklah filsafat dimaknai sebagai sesuatu yang kita mencintai, menyukai, menyenangi, menarik sesuatu terhadap pengetahuan, kebenaran, kebijaksanaan, dan hikmah. Saudara mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kalau kita definisikan filsafat secara istilah atau secara terminologi, menurut para pakar, filsafat diartikan dengan berbagai rumusan atau berbagai narasi. Pertama disampaikan oleh Plato bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah kegiatan untuk menyelidiki sebab dan azas tentang segala sesuatu. Kemudian kalau kita merujuk pada salah satu filosof muslim, Al-Farabi, filsafat adalah pengetahuan tentang alam maujud untuk mengetahui kebenaran hakikat sesuatu atau sesuatu yang orisinil. Nah, berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para filosof di atas, dapatlah kita rumuskan bahwa filsafat adalah upaya untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada, kemudian untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, penjelasan yang disampaikan oleh para pakar di atas atau para filosof di atas disebutkan ada makna ada. Ada dalam filsafat itu memiliki tiga pengertian. Pengertian pertama, ada dalam realitas. Yang kedua, ada dalam pemikiran. Yang ketiga, ada dalam kemungkinan. Makna ada dalam realitas atau dalam fakta, bahwa segala sesuatu itu tampak atau bisa dilihat melalui indera mata kita. Kemudian makna yang kedua, ada dalam pemikiran, artinya sesuatu itu masih ada dalam ide dan gagasan kita, tetapi dia bisa dirasakan dalam bentuk perbuatan. Wujudnya, manifestasinya bisa kita lihat dalam perbuatan. Contohnya misalnya, keadilan itu tidak berwujud, tidak ada bentuk, tidak ada warnanya, tetapi kita bisa rasakan adanya keadilan ketika di dalam lingkungan kita, lingkungan masyarakat, lingkungan pemerintahan, dan di berbagai sektor, itu seseorang misalnya ketika dia berusaha, maka dia diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan peluang, kesempatan untuk berusaha. Dia mendapatkan misalnya ayuman dari dinas perekonomian misalnya. Seseorang yang ingin menempuh pendidikan, tidak ada alasan karena dia tidak memiliki kemampuan ekonomi, maka dia tidak mendapatkan pendidikan. Maka dia akan mendapat pendidikan ketika dia mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan. Bisa melalui beasiswa, bisa melalui misalnya bantuan orang-orang yang memiliki perhatian yang sangat luar biasa terhadap pendidikan. Ini adalah makna ada dalam pemikiran. Kemudian yang ketiga adalah makna dalam filsafat adalah ada di dalam pemikiran, ada dalam kemungkinan. Ada dalam kemungkinan adalah sesuatu yang belum dialami oleh manusia, tetapi berdasarkan keyakinan, kemudian berdasarkan kaidah berpikir ilmiah, berpikir rasional kita, bahwa sesuatu itu akan terjadi karena kita berasumsi bahwa segala sesuatu pasti berpasang-pasangan. Ketika ada kehidupan pasti ada kematian. Ketika ada kelahiran pasti ada kematian. Begitu dan seterusnya. Nah, saudara mahasiswa sekalian,
kita akan lanjutkan ke pembahasan berikut. Bahwa dalam filsafat pendidikan Islam ada ruang lingkup yang menjadi kajian filsafat. Kita secara umum dulu bahwa kajian filsafat itu ada 3. Pertama berkaitan dengan masalah ketuhanan, yang kedua berkaitan dengan masalah alam semesta, dan yang ketiga objek yang menjadi kajian filsafat atau pembahasan filsafat adalah manusia. Nah, kemudian ada beberapa ciri berpikir filsafat. Pertama, seseorang dikatakan berpikir filsafat kalau dalam usaha dia berpikir itu memenuhi unsur-unsur. Pertama, unsur berpikir secara radikal. Radikal memang suatu istilah yang seringkali konotasinya negatif. Tetapi kalau kita lihat perspektif filsafat, bahwa radikal adalah berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam sampai ke akar-akar persoalan. Sehingga kalau kita lihat sudut pandang filsafat, maka radikal itu bukan sesuatu hal yang negatif, tapi dia positif. Seseorang yang memiliki pemikiran yang mendalam, keyakinan, baik itu misalnya keagamaannya, keyakinan dalam tradisi di masyarakatnya, maka tentu dia akan berusaha memahami apa yang dia ingin ketahui itu, sehingga dia akan tetap berusaha untuk menghargai, mentoleransi apa yang juga dilakukan oleh orang lain. Maka salah satu ciri berpikir filsafat adalah radikal. Kemudian yang kedua, berpikir yang dikatakan berfilsafat adalah kalau memenuhi unsur sistematis. Dalam berfilsafat itu harus berpikir runtut, berurutan. Tidak boleh loncat dari satu fase kemudian loncat ke fase yang ketiga. Harus memenuhi fase yang kedua dulu. Jadi ketika kita mengikuti anak tangga, yang sebenarnya adalah kita harus mengikuti pola yang tangga yang sebenarnya. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan sebagainya. Kemudian selanjutnya berpikir filsafat itu harus memenuhi ciri yang ketiga, yakni komprehensif. Komprehensif adalah berpikir secara menyeluruh. Jadi kalau kita ingin mengkaji mendalami sesuatu, tentu kita tidak bisa hanya melihat dari sudut pandang saja, satu sudut pandang. Kalau kita ingin melakukan kajian tentang manusia, maka manusia ini tidak bisa hanya kita lihat dari sisi jasmaninya saja, tetapi secara rohanianya juga manusia juga bisa dikaji. Kemudian manusia juga ketika kita ingin mempelajari manusia juga selain sebagai makhluk sosial, manusia juga bisa dipelajari sebagai makhluk yang ekonomi, makhluk politis. Sehingga mempelajari suatu objek ini melalui berbagai pendekatan, berbagai sudut pandang. Maka ini dikatakan berpikir filsafat. Kemudian yang berikutnya, berpikir filsafat adalah berpikir yang rasional. Berpikir berdasarkan kaidah yang baik dan benar. Berpikir yang logis. Ada kaidah, ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Tidak berpikir bebas. Kalau kita berpikir bebas tanpa melihat kaidah dalam berfilsafat, maka kita sudah lepas dari berpikir yang dikatakan berpikir yang mendalam, berpikir yang bersungguh-sungguh. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwa berpikir filsafat harus memenuhi ciri yang kelima. Ciri yang kelima adalah universal. Kebenaran yang diungkapkan harus bersifat umum. Tidak ada kebenaran yang bersifat khusus. Dalam filsafat harus bersifat umum, karena dia harus universal. Nah, saudara mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, kemudian selanjutnya selain kita membahas tentang definisi filsafat, ciri-ciri filsafat, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan filsafat, kita juga harus bisa memaknai apa itu pendidikan Islam. Pendidikan Islam dikenal dengan begitu banyak istilah. Ya, banyak istilah yang digunakan untuk merujuk pada pendidikan Islam. Kita kenal ada namanya istilah tarbiyah, istilah taklim, istilah ta'dib, riyadhah, tadris dan lain sebagainya. Tetapi kesemua istilah tersebut mengacu pada semua dimensi yang diharapkan secara umum, baik itu dimensi kognitif, dimensi psikomotorik, dan dimensi afektif. Definisi yang disampaikan oleh para pakar terkait dengan pengertian pendidikan Islam, pertama disampaikan oleh Ahmad Demarimba. Beliau mendefinisikan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian menurut ukuran ajaran Islam. Ini menurut Ahmad Demarimba. Kemudian menurut Hasan Langgulung,
pendidikan Islam adalah sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetiknya di akhirat. Jadi menurut Hasan Langgulung, bahwa pendidikan itu menyiapkan generasi yang tidak hanya berupaya untuk mencapai kebahagiaan dunia, tetapi juga mencapai kebahagiaan di akhirat. Kemudian selanjutnya menurut Syekh Atiyah Al-Abrashi, bahwa pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna, bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmani, sempurna budi pekertinya, dan pikirnya teratur dan rapi, perasaannya halus, profesional dalam bekerja, dan manis tutur katanya. Nah, yang terakhir menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia, mengacu kepada metode dan sistem penamaan yang secara bertahap, dan kepada manusia penerima proses dan kandungan pendidikan tersebut. Saudara mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pengertian filsafat dan pendidikan Islam yang telah dijelaskan di atas, bahwa kita bisa tarik benang merah kesimpulan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah pendidikan yang berupaya untuk mengkaji pendidikan Islam, masalah-masalah pendidikan Islam menurut sudut pandang ajaran Islam. Dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa pendidikan Islam merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Al-Quran dan As-Sunnah adalah rujukan sumber utama dalam pendidikan Islam. Saudara mahasiswa sekalian, ruang lingkup pendidikan Islam perlu kita pahami bahwa secara makro, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang ada. Dalam hal ini, sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah berkaitan dengan masalah ketuhanan, masalah alam, dan masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, secara mikro, filsafat pendidikan Islam itu membahas unsur-unsur komponen-komponen yang dibahas dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan Islam, hal-hal yang menjadi komponen yang dibahas, yang dikaji adalah berkaitan dengan pendidik. Pendidik dalam Islam, kalau kita hierarkikan atau kita urutkan dari atas, dalam Islam pendidik pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah orang tua. Keempat, orang lain. Orang lain di sini bisa dimaknai guru, instruktur, mentor, kemudian masyarakat. Ini dimaknai sebagai pendidik dalam Islam. Kemudian dalam Islam juga, dalam pendidikan Islam dibahas tentang siapa itu peserta didik. Apakah orang yang sedang menempuh pendidikan di lembaga formal, ataukah tidak ada batasan pendidik dalam Islam? Dalam Islam tidak ada batasan peserta didik. Tidak ada batasan umur, tidak ada batasan tempat. Seseorang yang berupaya untuk memperbaiki dirinya, baik pengetahuannya, kemudian keterampilannya, akhlaknya, orang itu disebut sebagai peserta didik. Kemudian dalam Islam juga, dalam filsafat Islam dibahas tentang materi, tentang metode, tujuan, evaluasi, alat-alat pendidikan, kemudian lingkungan pendidikan. Kemudian yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah manfaat kita mempelajari filsafat pendidikan Islam. Saudara mahasiswa sekalian, adalah yang pertama, dengan kita mempelajari filsafat pendidikan Islam akan memberikan masukan bagi para perancang pendidikan untuk bisa merumuskan pendidikan yang secara komprehensif. Jadi pendidikan tidak hanya melulu menyiapkan seseorang memiliki pengetahuan wawasan yang luas, akan tetapi juga dia harus memiliki keterampilan, dan yang paling penting dalam Islam adalah seseorang itu sisi afektifnya, akhlaknya harus yang lebih diutamakan, menjadi pribadi yang taat, pribadi yang patuh, pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manfaat kita mempelajari filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan Islam akan menjadi azas dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Jadi kebijakan pendidikan bisa dilandasi dari filsafat pendidikan Islam, sehingga pendidikan tidak hanya melulu seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya sekedar menyiapkan generasi yang cerdas, pintar, tetapi juga menyiapkan generasi yang memiliki akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, manfaat kita mempelajari filsafat pendidikan Islam adalah filsafat Islam bisa menjadi landasan untuk menilai keberhasilan pendidikan. Pendidikan yang dilakukan
harus berdasarkan ukuran, patokan-patokan yang sudah digariskan dalam ajaran Islam. Kemudian yang keempat ada, dengan kita mempelajari filsafat pendidikan Islam, bisa menjadi sandaran intelektual bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia praktis pendidikan. Sandaran ini digunakan sebagai bimbingan di tengah maraknya berbagai aliran dan sistem pendidikan yang ada di negeri kita. Kemudian yang terakhir adalah dengan kita mempelajari filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan sebagai dasar dalam upaya pemberian pemikiran pendidikan dalam hubungannya atau korelasinya dengan sektor-sektor yang lain. Jadi pendidikan Islam tidak hanya melulu menyiapkan seseorang bisa menjadi generasi yang pintar cerdas secara pribadi, tetapi dia harus cerdas secara sosial. Dia juga bisa mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dalam sektor yang lain, baik dalam sektor kebudayaan, sektor ekonomi, dan sektor politik. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, sekiranya ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita pahami dan Anda bisa mempelajari kembali, dan apa yang kita pelajari ini dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kalau ada kekurangan, silakan saudara mahasiswa sekalian untuk dapat memberikan komentar di channel YouTube yang akan disiarkan. Dan kepada mahasiswa sekalian, kepada para pakar, mohon koreksi apa yang saya sampaikan sekiranya ada kekeliruan, kesalahan, dan tentunya ini sebagai seorang yang dhaif, yang tidak lepas dari kekurangan, mohon masuk kritikan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.